Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Jadi misi kenabian itu keadilan. Nabi tidak pernah membawa satu identitas agama tertentu. Nabi tidak pernah membawa satu identitas agama tertentu. Kenapa? Itu tidak boleh. Karena Nabi diutus untuk semua manusia. Semua nabi-nabi itu agamanya Islam. Syariatnya yang beda. Syariat itu tata caranya, sholatnya, zakatnya, puasanya. Adapun syahadatnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua yang berserah diri kepada Allah, maka dia adalah Islam. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Zulkifli, Ayub, Sulaiman, Daud. Maka itu semua adalah beragama Islam, karena mereka berserah diri kepada Allah. Tapi tata cara ibadahnya disempurnakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ayatnya turun di Padang Arafah, Haji Wada. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan agamamu. Wa raditu lakumul Islam. Aku ridhoi Islam kepada kamu, dina, sebagai agama. Andai kan kalau ada yang di sini katanya mayoritas muslim, bukan hal yang haram jika kita dipimpin oleh seorang yang baik, yang bisa menegakkan keadilan, yang bisa mensejahterakan rakyatnya, sekalipun dari agama Kristen atau Hindu atau Buddha, tidak ada masalah. Bukan hal yang haram, sekalipun dari agama Kristen atau Hindu atau Buddha, tidak ada masalah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tattakhidul kafirin, jangan kamu angkat orang kafir aulia menjadi pemimpin. Ba'dhum aulia ba'd. Kalau kalian angkat, dia sesama kafir akan tolong-menolong menyembelih leher kamu. Berinteraksi sosial, oke. Berteman, bertetangga, tak masalah. Tapi kalau sudah dia yang mengatur kita, maka tak dibenarkan. Daripada kita dipimpin seorang yang muslim tapi tidak berkeadilan, tidak mensejahterakan, bahkan koruptor. Berapa banyak kita lihat pemimpin kita saling berganti, pejabat, semuanya beragama Islam, tapi mereka tidak mementingkan rakyat, mereka mementingkan diri sendiri, mereka mengkorupsi, mereka menumpuk harta karun. Ini Islam, apa harus memilih pemimpin gitu? Janganlah. Daripada kita dipimpin seorang yang muslim tapi tidak berkeadilan, tidak mensejahterakan, bahkan koruptor, mereka mengkorupsi, mereka menumpuk harta karun. Ini Islam, apa harus memilih pemimpin gitu? Janganlah. Jangan mau diberi dua pilihan kota. Apa hak Anda membuat saya harus memilih dua kota? Pilih mana? Pemimpin yang muslim tapi koruptor, atau orang kafir tapi jujur? Dua-duanya tak betul. Orang Islam mesti jujur, dan orang kafir tak boleh jadi pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tattakhidul kafirin, jangan kamu angkat orang kafir aulia menjadi pemimpin. Ba'dhum aulia ba'd. Kalau kalian angkat, dia sesama kafir akan tolong-menolong menyembelih leher kamu. Jadi logika ini adalah logika sekuler liberal yang harus dilawan. Saya agak melihat juga di bangsa ini, tolonglah kita melihat seseorang itu bukan karena etnisnya. Misalkan dulu waktu Ahok, dia seorang pemimpin yang baik. Kita melihat seseorang itu bukan karena etnisnya. Misalkan dulu waktu Ahok, dia seorang pemimpin yang baik, yang tidak korupsi, yang membangun negeri ini, tapi dijungkilkan, dituduhkan identitas agama sama suku. Ini sudah tidak benar. Dia tidak baik sedang tidak memperakui Allah, qul huwallahu ahad. Yang pertama, orang itu kita tengok baik tak baik bukan pada pakaiannya, bukan pada tutur kata santunnya, bukan daripada dia baik bagi sumbang sana sini, bagi pertolongan. Orang baru baik dalam Islam yang pertama dipandang adalah agamanya. Itu yang pertama. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Bila engkau tengok ada orang baik din agamanya. Di sisi Tuhan tidak ada perbedaan agama, tidak ada perbedaan suku dan warna kulit. Kenapa? Karena Tuhan tidak beragama. Kenapa? Karena Tuhan tidak bersuku. Apa yang mau diminta sama Tuhan terhadap setiap makhluknya? Budi pekertinya, amalnya. Itu yang ditanyakan Tuhan. Jadi mau mereknya apapun, punya hak di negeri ini. Sekarang sudah bangga saya, ada seorang Kapolri dari non-muslim. Ini NKRI. Di sisi Tuhan tidak ada perbedaan agama. Jadi mau mereknya apapun, punya hak di negeri ini. Sekarang sudah bangga saya, ada seorang Kapolri dari non-muslim. Ini NKRI. Aneh bener itu orang itu, sakit dia itu. Orang Hindu Buddha nggak pernah berhayal, bercita-cita pengen masuk surga, yang kita yakini kok dia. Mereka punya cita-cita masing-masing. Kenapa harus kita paksain? Dia aja tidak maksa kok. Orang Yahudi tidak maksa, orang Nasrani nggak maksa. Kenapa Anda maksa? Itu loh, katakan ke dia. Itu orang sakit dia. Kenapa kok pusing banget itu orang? Itu biasanya orang yang pengen berbuat apa, pengen merangkul semuanya, merangkul orang luar Islam, mencekik saudaranya sendiri. Itu orang.
Ada Islam ngaco di akhir zaman itu. Islam ngaco, ngaku Islam tapi ternyata pemikirannya adalah di luar Islam. Dia murtad pemikiran ada, murtad akidah ada. Orang semacam itu murtad. Siapa saja yang punya potensi, punya kemampuan untuk negeri ini bisa memimpin. Bisa jadi Kapolri, bisa jadi Panglima, bisa jadi Menteri, bisa jadi Wakil Presiden, dan bisa jadi Presiden. Siapa saja yang punya potensi, punya kemampuan untuk negeri ini bisa memimpin. Bisa jadi Kapolri, bisa jadi Panglima, bisa jadi Menteri, bisa jadi Wakil Presiden, dan bisa jadi Presiden. Karena agama itu bukan penghalang untuk orang berbuat baik. Dalam Islam ada namanya fikih sholat, zakat, puasa, fikih ibadah. Ada namanya masalah gadai, menggadai, pinjam, meminjam, jual beli, fikih muamalah. Ada masalah tolak, rujuk, khulu, fikih munakahah. Ada masalah ngangkat pemimpin, jatuhkan pemimpin, namanya fikih siasah. Kalau Syekh Qardawi menyebutnya min fiqhid daulah. Kalau Ibnu Taimiyah menyebutnya as-siyasah asy-syar'iyyah. Kalau yang paling tua ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Judul kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judul aslinya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum mengangkat pemimpin. Syaratnya 2. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Amanah, adil. Kalau dia amanah, dia adil, baru masuk ayat berikutnya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa atiu cuma 2? Atiullah, atiu rasul, atiu ketiga enggak ada. Apa maknanya? Kamu taat pemimpin selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Kalau kita mau gitu, kenapa harusnya Tuhan, kalau emang karena agama, Tuhan mengutus Nabi harus menunjuk satu golongan agama? Tapi faktanya Tuhan mengutus Nabi untuk semua manusia, semua Rasul. Yesus juga bukan untuk orang Kristen, Musa juga bukan orang Yahudi. Nama Kristen, Yahudi, Islam ini kan nama dari pengikutnya aja. Dari Islam aja pecah lagi, ada madhab Sunni, Syiah, Wahabi. Nama Kristen, Yahudi, Islam ini kan nama dari pengikutnya aja. Dari Islam aja pecah lagi, ada madhab Sunni, Syiah, Wahabi. Itu pun juga jadi Kristen, Katolik, Protestan. Itu juga dari Yahudi, banyak, Maronit, macam-macam. Jadi kita hilangkan stigma itu. Nggak ada agama lain, yang ada cuma satu, cuma Islam saja. Ya, yang beda itu syariatnya, caranya, agamanya sama. Inna dina indallahil Islam. Cukup dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu agamanya satu. Ya, cukup sudah ya, sama. Jadi Islam agamanya. Syariat yang berbeda. Syariat itu cara menunaikan ibadahnya dalam konteks keislamannya. Nah, sampai zaman Rasulullah pun SAW itu Islam sudah ada. Ya, Hanif itu sudah ada, Hanafiyatul Khamsah, ajaran Nabi Ibrahim sudah ada. Cuma banyak penyimpangannya. Kita sepakati, dan nanti bahasan tarikh yang lebih luas. Banyak penyimpangan, menjauh dari Islam, kurang bagus, bercampur dengan kemusyrikan. Cuma banyak penyimpangannya. Banyak penyimpangan, menjauh dari Islam, kurang bagus, bercampur dengan kemusyrikan. Kita semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama setiap warga negara. Tidak boleh karena perbedaan agama menghalangi warga negara untuk berbuat baik buat negeri ini. Atau karena perbedaan suku tidak berhak berbuat sesuatu untuk negeri ini. Mari kita sama-sama bersatu. Negeri ini negeri Pancasila. Dalam negeri ini banyak beragam agama, banyak beragam suku. Kita wajib menghormati. Tidak boleh di antara agama itu saling mengkafirkan. Karena kita kembali ke azas Pancasila. Tidak boleh di antara agama itu saling mengkafirkan. Karena kita kembali ke azas Pancasila. Kalau kita masih memandang kelompok yang sebelah itu kafir, berarti Anda juga mencederai Pancasila. Orang kafir ini baru ada sekarang apa dari dulu? Maka kalau ada ucapan Ustadz kafir, orang kafir marah. Kalian kok marah? Ini kalimat dari dulu. Jangan panggil kami kafir, panggil kami non muslim. Loh, gimana nanti baca ayat? Qul ya ayyuhal non muslim. Kafir kan dari dulu. Bahwa orang Yahudi dan Nasrani non muslim itu, jadi dari segi bahasa Arabnya orang Yahudi dan Nasrani itu disebut dalam Al-Quran istilah kafir. Jadi bukan orang Yahudi dan Nasrani tidak
mereka tidak boleh disebut kafir karena Yahudi, ini kalimat salah. Justru karena mereka Yahudi dan Nasrani, mereka itu kafir. Bahkan orang Yahudi, jadi salah, sangat salah kalau mereka tidak bisa kita sebut kafir karena mereka ahli kitab. Sangat salah, kenapa? Al-Quran sendiri menjelaskan, ayat yang anak kecil sudah hafal, lam yakunil ladzina kafaru, tidaklah mereka orang kafir min ahli kitab. Ahli kitab dimasukkan ke wal musyrikin. Jadi orang kafir ada ahli kitab, ada orang musyrik, namanya kafaru, orang-orang kafir. Kuliah ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang kafir. Kafir itu dari kata kafar. Kafar diserap ke dalam bahasa Inggris di kafar. Ya, bahasa Inggris banyak yang mengambil dari bahasa Arab. Gula, sugar, dari sukar. Kopi, kafi, kohwa, dari kahwa. Kucing, cat, dari kitun. Nah ini kafar, kafir, orangnya kafir. Kafir itu yang menutup diri. Sopan bahasanya. Makanya ketika orang Arab ini orang Arab fasih, paham bahasa Arab, berarti bahasa Arab, dipanggil kafir oleh Quran, mereka nggak marah. Kenapa? Bahasanya sopan. Hei orang-orang yang masih menutup diri dari hidayah. Ada orang Arab, asli Arab, paham bahasa Arab, paling fasih bahasa Arab, disebut kafir, nggak marah. Orang sekarang, bukan orang Arab, nggak tahu bahasa Arab, nggak fasih bahasa Arab, disebut kafir, apa? Masya Allah.